Semangat siang sahabat Daihatsu. Selamat bergabung dalam perayaan capaian produksi Astra Daihatsu Motor 7 million for the nation. Apa kabar sahabat? Kami berdoa sahabat semua sedang dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Amin. Saya Indra Dewijaya bersama dengan rekan saya Kristi Lianto Putri akan menjadi host sahabat semua pada hari ini. Perlu kami informasikan bahwa acara ini sudah menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat, termasuk minimalisir jumlah kru yang terlibat, serta saling menjaga jarak selama acara berlangsung. Dan pada siang hari ini, kami ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu Manajemen serta tamu undangan yang telah bergabung bersama kami. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Presiden Direktur PT Astra International Tbk, Bapak Joni Bunarto Chondro. President of Daihatsu Motor Company Japan, Mr. Soichiro Okudeira. Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Mr. Toshinori Edamoto. Wakil Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Erlan Krisnaring Cahyono. Bapak Ibu Manajemen Stakeholders Daihatsu, serta para hadirin yang berbahagia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pada kesempatan hari ini, kami akan mengajak sahabat Daihatsu semua untuk bersama-sama menyaksikan video perjalanan capaian produksi Astra Daihatsu Motor hingga berhasil mewujudkan 7 juta unit untuk Indonesia. Mari kita saksikan bersama 7 million for the nation. Daihatsu sudah 43 tahun hadir di Indonesia. Diawali dengan hadirnya kendaraan 3 roda Daihatsu Midget atau dikenal dengan nama Bemo pada tahun 1962. Daihatsu memulai produksi mobil secara utuh pada tahun 1978. Produksi 1 juta unit pada tahun 2005 tercapai dalam waktu 27 tahun. Produksi kedua juta unit pada tahun 2010 dapat dicapai dalam 5 tahun. Produksi ke-3 juta unit tercapai pada tahun 2013 hanya dalam 3 tahun. Produksi ke-4 juta unit dan 5 juta unit pada tahun 2015 dan 2017 hanya membutuhkan masing-masing 2 tahun. Produksi ke-6 juta unit pada tahun 2019 dicapai kurang dari 2 tahun. Dan pada Juli 2021, di tengah pandemi COVID-19, ADM berhasil mencapai produksi ke-7 juta unit. This year, Astra Daihatsu Motor achieved 7 million units production under such tough situation only 2 years after hitting a record of 6 million in 2019. On behalf of Daihatsu Motor, I would like to extend our sincerest appreciation and congratulations to all members of Astra Daihatsu Motor for this achievement. It has been more than 40 years since Daihatsu started the business in Indonesia. ADM has been supported strongly by loyal customers, the Indonesian government, the local community, suppliers, dealers, and our partners, Astra International and Toyota Tsusho, over many years. Indonesia is now the most important base for Daihatsu overseas operations. Taking this opportunity, please let me express my deepest gratitude to everyone. PT ADM telah membuktikan prestasinya dengan memproduksi kendaraan bukan hanya untuk pasar domestik tapi juga pasar ekspor. PT ADM menjadi perusahaan pertama yang memiliki fasilitas R&D terlengkap di Indonesia.
total kapasitas pabrik ADM mencapai 530.000 unit per tahun. ADM adalah perusahaan otomotif dengan kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Didukung dengan teknologi modern dan fasilitas lengkap, pabrik ADM menjadi basis produksi global untuk mobil grup Daihatsu dan Toyota. ADM juga memiliki fasilitas R&D Center yang terlengkap dan terbesar di Indonesia. DMC Jepang mendukung transfer teknologi untuk menjadikan putra-putri bangsa Indonesia agar mampu melakukan proses rancang bangun industri otomotif secara profesional. Terima kasih kepada seluruh pihak, pemerintah, supplier, karyawan, outlet, dan pelanggan Daihatsu yang telah mendukung Daihatsu untuk pencapaian 7 juta unit ini. Karyawan merupakan aset yang menjadi kunci kesuksesan ADM. Dalam melakukan pekerjaannya, karyawan menerapkan budaya kerja ADM yang menjadi pondasi utama untuk menjalankan produksi yang berkelanjutan. Sekitar 90% karyawan ADM itu merupakan generasi millennials dengan latar belakang budaya yang sangat beragam. Dibutuhkan budaya kerja yang kuat untuk menyatukan langkah kita semua agar selaras dalam mencapai tujuan bersama, menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan dukungan dari semua supplier yang bertumbuh bersama Daihatsu, pencapaian 7 juta unit produksi dapat tercapai pada tahun 2021. Kami para supplier sangat bersyukur dapat menjalin kerjasama yang positif dengan PT Astra Daihatsu Motor. Bersama Daihatsu, kami telah berkembang menjadi supplier dengan kualitas global. Selamat kepada PT Astra Daihatsu Motor untuk produksi ke-7 juta unit. Semoga semakin sukses di masa yang akan datang. Sudah 12 tahun berturut-turut, Daihatsu mempertahankan posisi nomor 2 di pasar mobil Indonesia. Pencapaian ini didukung oleh seluruh jaringan dan value chain Daihatsu. Sejak tahun 1978, Astra telah menjadi mitra Daihatsu di Indonesia. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan bagi Astra karena turut menjadi bagian dalam perjalanan panjang Daihatsu mengembangkan industri otomotif nasional. Setelah hampir 5 dasawarsa, kemitraan melalui Astra Daihatsu Motor dapat mencapai produksi 7 juta unit, di mana lebih dari 80% telah didistribusikan oleh Astra melalui produk Toyota dan Daihatsu untuk pasar Indonesia, serta didukung oleh jaringan yang luas dengan integrasi value chain yang kuat. Pencapaian produksi 7 juta unit pada bulan Juli 2021 merupakan bukti dari semangat para insan Astra yang tidak pernah padam untuk selalu memberikan yang terbaik, walaupun di tengah situasi yang menantang yang diakibatkan oleh pandemi. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian produksi 7 juta unit. Semoga kita semua dapat terus berinovasi agar terus tumbuh dan berkembang menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Pandemik COVID-19 yang berlangsung sejak 2020, ADM harus beradaptasi melakukan proses produksi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan ekonomi dunia dan Indonesia turun cukup besar. Volume produksi PT ADM juga menurun seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang negatif.
Di masa pandemi yang sekarang ini adalah masa yang menantang bagi kami. Kami selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Menembus penyekatan, mengeluarkan pikiran dan tenaga. Walaupun kesehatan saya dan keluarga saya menjadi taruhannya, kami terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan dapat mewujudkan mimpi-mimpi karyawan, keluarga, masyarakat, dan Indonesia. Ada yang bisa? Jos! 7 juta unit merupakan tonggak baru bagi pencapaian ADM. Walaupun pandemi masih berlangsung, ADM akan terus beroperasi dan mencapai tonggak prestasi selanjutnya. We hope with each of you having a pride as a member of the largest automobile company in Indonesia, ADM could develop much more healthy and safer factories, which bring further happiness to all of you and your family. We, Daihatsu Motor, will continue to be the closest brand to customers in Indonesia and will support Astra Daihatsu Motor for the next 8 million and more. Lastly, I do hope Astra Daihatsu Motor will have further success in the future and pray for everyone's safety and health. Pencapaian 7 juta unit awalnya diperkirakan tercapai tahun 2020. Karena pandemik, akhirnya terwujud tahun 2021 ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Astra International Terbuka, Bapak Joni Bunarto Chondro, Presiden of Daihatsu Motor Company Japan, Mr. Soichiro Okudaira, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Mr. Toshinori Edamoto, Wakil Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor, Bapak Erlan Krisnaring Cahyono, Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Melalui kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT Astra Daihatsu Motor atas peluncuran produksi ke-7 juta unit sejak pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1978. Prestasi ini tentunya sangat membanggakan, baik bagi PT Astra Daihatsu Motor itu sendiri atau ADM maupun bagi bangsa Indonesia, mengingat ADM sebagai produsen kendaraan bermotor roda 4 terbesar di Indonesia dengan kapasitas produksi 530.000 unit per tahun dan sebagai pemain otomotif pertama di Indonesia yang memiliki fasilitas R&D Center terbesar dan juga terlengkap yang telah dikembangkan oleh putra dan putri bangsa Indonesia. Sektor industri masih menjadi kontributor terbesar dalam PDB nasional tahun 2020, yaitu 17,89%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 17,58%. Di samping itu, kinerja ekspor-impor sektor industri tahun 2020 mengalami surplus sebesar 14,7 miliar dolar Amerika dan realisasi investasi sektor industri pada periode yang sama sebesar 272,9 triliun rupiah. Untuk sektor otomotif, saat ini tercatat 21 perusahaan industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih beroperasi di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 71,35 triliun rupiah dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38.000 orang. Serta lebih dari 1,5 juta orang juga bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut. Produk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia.
pada periode tahun Januari-Mei 2021 atau tahun ini, ekspor kendaraan CBU completely built up sebanyak 121,7 ribu unit atau senilai 21,75 triliun rupiah, dan ekspor CKD atau completely knocked down sebanyak 45,71 ribu unit atau senilai 0,52 triliun rupiah. Dalam rangka mempercepat pemulihan sektor industri otomotif yang kita ketahui memiliki multiplier effect yang cukup luas bagi sektor industri lainnya, pemerintah memberikan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPNBM DTP) yang berlaku mulai Maret dan diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021. Untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan kapasitas silinder atau isi silinder di bawah 1.500 cc. Dan sejak 1 April 2021, relaksasi tersebut diperluas untuk kendaraan dengan kapasitas isi silinder 2.500 cc. Selain itu, insentif PPNBM DTP juga mempersyaratkan minimum local purchase sebesar 60%, yaitu penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor. Hal ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap industri komponen dalam negeri dari sisi peningkatan utilisasi kapasitas produksinya serta tentu penyerapan tenaga kerja. Untuk mobil dengan kapasitas isi silinder di bawah 1.500 cc, pemerintah memperpanjang relaksasi PPNBM DTP sebesar 100% sejak 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2021. Hal ini dilatar belakangi penjualan mobil peserta PPNBM DTP di bawah 1.500 cc periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2021 tercatat sebesar 138.000 unit atau meningkat sebesar 31,34% secara year on year dibandingkan periode Januari sampai Juni 2020 yang tercatat 105.000 unit. Perpanjangan ini juga dalam rangka menjaga tingginya antusiasme dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor produksi dalam negeri yang memiliki kandungan lokal yang tinggi. Kementerian Perindustrian mengharapkan untuk sektor industri manufaktur, Indonesia ditargetkan pada tahun 2030 akan menjadi pemain global dan ekspor hub kendaraan bermotor, baik itu untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau ICE, Internal Combustion Engine, maupun kendaraan listrik atau EV, atau kendaraan-kendaraan lain yang ramah lingkungan. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global serta menjadi jembatan bagi sektor industri kecil dan menengah untuk juga bisa masuk ke dalam rantai suplai industri otomotif global. Maka dari itu, PT Astra Daihatsu Motor diharapkan terus mencari inovasi dan terobosan baru dalam menciptakan produk kendaraan motor yang rendah emisi dan ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga produk kendaraan bermotor yang dihasilkan oleh PT ADM semakin bersaing di pasar domestik maupun global. PT ADM tercatat sebagai salah satu peserta program kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau atau KBH 2, juga peserta program PPNBM DTP dengan tipe atau model yang telah didaftarkan. Antara lain Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sigra, ini untuk program KBH 2, Daihatsu Rocky, Daihatsu Xenia, Daihatsu Grand Max Minibus, Daihatsu Luxio, dan Daihatsu Terios, ini untuk program PPNBM DTP.
Kami berharap keikutsertaan PT Astra Daihatsu Motor pada kedua program pemerintah tersebut dapat mempercepat pertumbuhan industri bahan baku dan komponen dalam negeri, hingga juga bisa memperkuat struktur industri otomotif nasional yang sekali lagi saya sampaikan dapat memberdayakan industri kecil dan menengah yang merupakan sektor mayoritas dari populasi industri yang ada di Indonesia. Akhirnya, sebagai penutup, sekali lagi kami Kementerian Perindustrian menyampaikan selamat dan sukses kepada PT Astra Daihatsu Motor atas peluncuran produksi ke-7 juta unit. Kami berharap pencapaian ini berdampak positif bagi perkembangan bisnis Daihatsu di Indonesia ke depan, sekaligus memantapkan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen kendaraan bermotor roda 4 terbesar di Asia Tenggara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat. 7 juta unit untuk Indonesia. Yes, yes, yes. 7 juta unit untuk Indonesia. ADM bisa. Telah kita saksikan bersama perjalanan produksi Daihatsu dari awal berdiri hingga saat ini. Capaian produksi ini hanya dapat terjadi berkat kolaborasi dan komitmen dari seluruh stakeholders Daihatsu serta dukungan dari pemerintah Indonesia. Dan kami berharap Daihatsu dapat terus menghasilkan produk-produk otomotif terbaik untuk mendukung mobilitas dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akhir kata, mewakili Daihatsu, saya Kristi Lianto Putri dan saya Indra Diwijaya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan antusiasme yang sahabat berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam acara ini. Kiranya kita semua selalu sehat dan berbahagia. Kami undur diri. Selamat siang sahabat Daihatsu.